Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Cukup lama mereka harus begitu, gelap dan berhawa lembab dengan dinding-dinding batu keras yang dingin terasa begitu tersentuh. Dewi Sinta terus merangkak maju diikuti Layang Samba di belakangnya. Dewi Sinta melihat ada temaram cahaya di ujung lorong. Makin jauh, sinar di depan kedua matanya silau karena tertumbuk sinar matahari. Dia meramkan kedua matanya dan menenteramkan jantungnya yang memukul keras. Akhirnya sampai juga mereka di ujung lorong. Dewi Sinta melompat keluar. Tak lama Layang Samba menyusul dengan beban 3 buntalan di pundaknya. Layang Samba tidak jadi melompat seperti bibinya. Matanya dikucek-kucek berkali-kali, tidak percaya dengan apa yang matanya perlihatkan. Mereka berdua melihat goa itu sangat luar biasa. Bukan seperti goa-goa biasa, yang tampak sebuah lembah yang indah luar biasa, dengan pohon-pohon bunga yang beraneka warna. Layang Samba bersorak karena girang. Dengan cepat, ia merangkak keluar dari lorong itu. Lubang lorong terpisah kira-kira setombak dari permukaan tanah yang mereka injak. Dengan sekali melompat, kaki Layang Samba sudah hinggap di atas rumput yang empuk, hampir berbareng. Hidungnya mengendus harumnya bunga-bunga, matanya melihat buah-buah masak yang tergantung di pohon-pohon, sedang kupingnya mendengar kicauan burung-burung. Mimpi pun Layang Samba tak pernah mimpi bahwa di ujung lorong itu terdapat dunia yang bagaikan surga. Tanpa memperdulikan bibinya yang masih linglung dengan isi dalam goa batu tempat pertapaan Dewi Andini, pertapa yang datang dari Gunung Himalaya 1 abad silam. Layang Samba berlari-lari untuk menyelidiki keadaan isi goa itu, lebih tepatnya sebuah lembah di dalam Gunung Kawi. Sesudah melalui puluhan tombak lebih, ia berhadapan dengan pucuk bukit kecil yang menghadang di tengah jalan. Ternyata lembah itu dikitari dengan lereng-lereng bukit yang sangat curam dan tempat seindah itu hanya diinjak oleh nenek gurunya saja. Ternyata lereng-lereng yang curam itu tak mungkin dipanjat manusia. Barulah Layang Samba sadar, ia dan bibinya berada dalam kurungan. Jalan satu-satunya hanya lorong yang tadi mereka laluin. Tapi si bocah gendeng ini tidak menghiraukan itu semua. Walaupun dia masih menaruh dendam pada Arya Kamandanu terutama pada Jambu Nada, namun mengingat kesaktiannya sudah hilang, lebih baik dia tinggal bersama bibinya yang sangat menyayanginya. Layang Samba merasa beruntung kalau Ida bisa mati di tempat yang seindah itu. Layang Samba kembali mencari Dewi Sinta. Wanita itu mengikuti Layang Samba ke lereng-lereng bukit yang curam itu. Mereka dibuat terkejut melihat sekumpulan kambing hutan di hamparan rumput bagian timur. Mereka mengawasi belasan kambing hutan yang tidak takut manusia sedang makan rumput dengan sikap tenang. Pandangan mereka teralih ke bagian barat. Hutan itu di atas pohon-pohon terdapat sejumlah kera kecil yang bermain dengan penuh kegembiraan. Cukup lama mereka berdua menyadari kenyataan bahwa di tempat itu tidak terdapat binatang buas. Mungkin saja, binatang-binatang seperti harimau yang badannya berat tidak bisa melewati puncak-puncak yang terjal. Perlahan-lahan, mereka kembali ke mulut lorong. Layang Samba melihat ada pohon yang berbuah di bagian barat mulut lorong. Dia lalu memanjat pohon itu dan memetik beberapa buah yang tidak dikenal. Dia mencium-cium buah itu yang harum baunya, kemudian menggigitnya. Aduh, luar biasa, garingnya melebihi semua buah yang pernah ia makan, begitu juga dengan wanginya sedangkan manisnya lebih manis. Samba, Samba, suara Dewi Sinta memanggil. Sini Bi, teriak Layang Samba melambai minta bibinya ke pohon buah. Mereka menikmati buah yang dipetik Layang Samba. Tiba-tiba cukup lama goa batu itu berguncang sangat kuat dan diam. Dewi Sinta melihat keluar debu-debu dari lubang lorong yang mereka laluin tadi. Mengertilah ia bahwa lorong itu sudah tertutup akibat guncangan barusan. Samba, kita berdua tidak akan bisa keluar lagi dari goa ini.
ujar Dewi Sinta menunjuk mulut lorong mengepulkan debu. Layang Samba tertegun menatap mulut lorong, di mana tadi mereka masuk. Tak apalah, mati di sini, balas Layang Samba menatap bibinya. Dewi Sinta menghela nafas dalam-dalam, kita jalanin yang ada. Samba, bibi ke bilik itu ya, mungkin itu bilik tidur nenek gurumu. Sahut Dewi Sinta meninggalkan Layang Samba menuju sebuah bilik terbuat dari tumpukan batu yang ditumpuk sejajar sedemikian rupa, dengan ketinggian 1 tombak. Dengan perasaan perut penuh makan buah itu, Layang Samba ke jurusan barat setelah ditinggal bibinya ke bilik. Sesudah melalui puluhan tombak, ia melihat sebuah air tumpah yang turun ke bawah dari dinding batu ke sebuah kolam. Air itu di bawah sorotan matahari kelihatannya indah sekali seolah-olah seekor ular naga. Dengan rasa kagum, ia mengawasi kolam itu, yang biarpun terus menerima air dari atas, tidak meluber keluar kolam. Ia berpikir, mungkin di bawah kolam itu terdapat retakan celah yang mengalirkan air ke tempat lain. Sesudah menikmati pemandangan itu beberapa lama, Layang Samba menunduk dan melihat kaki tangannya yang kotor. Layang Samba segera pergi ke pinggir kolam, lalu memasukkan kedua kakinya ke dalam air. Mendadak seraya berteriak, "Aduh!" Ia melompat bangun. Mengapa? Karena air itu dingin luar biasa. Begitu menyentuh air, kakinya sakit dan lebih sakit daripada disiram air mendidih. Ketika diperiksa, kedua kakinya ternyata sudah merah bengkak. Layang Samba mengamati bengkaknya sambil meleletkan lidah. "Heran, sungguh mengherankan," katanya di dalam hati. Selama beberapa bulan di lereng Gunung Kawi, sudah biasa dengan hawa dingin tapi belum pernah bertemu dengan air yang sedingin itu. Yang lebih luar biasa adalah, walaupun dingin, air itu tetap tidak membeku. Layang Samba mengerti bahwa di dalam air itu mengandung sesuatu yang aneh. Ia mundur beberapa langkah dan mengamatinya sambil mengasah otak. Tak lama terdengar suara krok, krok, dan dari dalam kolam melompat keluar 12 kodok berwarna merah. Kodok itu kodok raksasa. Badannya kira-kira 4 kali lipat lebih besar dari kodok biasa. Begitu berada di daratan, dari badan mereka mengepul uap putih, seperti uap yang keluar dari bara es. Melihat keanehan binatang ampini itu, keisengan Layang Samba lantas saja timbul. Ia ingin menangkap seekor untuk dibuat main. Perlahan-lahan ia mendekati, menubruk dan menekap yang satu dengan tangannya. Tiba-tiba ia terkejut. Betapa telapak tangannya menyentuh kulit yang licin. Ia merasa semacam hawa hangat menembus kulit dan terus naik ke lengannya. Di luar dugaan, binatang itu galak dan bertenaga besar. Kodok itu memberontak dan begitu melesakkan diri dari cekalan, kodok itu menggigit lengan kanan Layang Samba sekeras-kerasnya. Layang Samba terkesiap, cepat-cepat ia menyekal badan kodok itu dengan tangan kirinya dan membetotnya. Tapi tak disangka, binatang itu mempunyai gigi yang sangat tajam, sehingga kalau dibetot terus, bagian daging lengannya akan turut copot. Sesaat itu, ke-11 kodok yang lain menyambar bagaikan kilat dan menggigit kedua kaki Layang Samba. Seumur hidup, ia belum pernah bertemu dengan kodok yang seganas itu. Dalam kagetnya, ia sekuat tenaga menepuk kodok yang menggigit lengannya. Perut binatang itu pecah dan tangannya belepotan darah yang berhawa panas. Layang Samba membungkuk dan lalu membinasakan ke-11 kodok yang menggigit kakinya. Perlahan-lahan ia membuka mulut binatang itu dan melemparkannya di tanah. Tapi kaki dan lengannya sudah luka dan memperlihatkan tapak-tapak gigi. Dengan hati mendongkol, Layang Samba mengamati 12 kodok itu. Binatang cacinya dilepas bajunya. 12 kodok itu dibawa ke bibinya. Bajunya memerah menampung bangkai-bangkai kodok itu. "Kalian akan rasakan pembalasanku. Aku mau lihat, apa sesudah berdiam di dalam perutku, kalian masih bisa menggigit aku." Celoteh Layang Samba, sehabis mengomel-ngomel sendirian. Dilihat cahaya matahari mulai ke petang, sinarnya masih nampak dari hutan yang ada kambing hutan. "Apa yang kamu bawa itu, Samba?"
Dan kenapa celana koyak-koyak berdarah? Tanya Dewi Sinta mendekati Layang Samba. Layang Samba dengan agak kasar meletakkan kodok-kodok itu di sebuah batu datar yang cukup lebar samping bilik. Kemudian Layang Samba menceritakan temuannya itu pada Dewi Sinta. Setelah mendengarnya, Dewi Sinta mulai maklum dengan isi goa ini. Kemungkinan goa batu ini adalah bagian lembah, terbentuk dari cerukan besar sebelah utara Gunung Kawi. Yang mengherankan, lembah ini tidak nampak dari luar.